Halo teman-teman, kali ini kita akan mengulas mobil lincah irit, banyak fitur, harga 50 jutaan untuk daerah dingin. Buat teman-teman yang sering beraktivitas di daerah dataran tinggi yang dingin, berikut ini rekomendasi mobil murah untuk kalian. Mobil berikut ini harganya murah, desainnya modern, BBM-nya irit, fiturnya banyak dan tangguh di tanjakan. Dan dia sudah punya fitur pemanas suhu di kabinnya. Fitur simpel yang sangat bermanfaat untuk menghadapi cuaca dingin. Berikut pilihan mobilnya. Yang pertama, Geely LC Cross tahun 2001. LC Cross diluncurkan di tahun 2009 bersama dengan produk Geely lainnya. Mobil ini merupakan sebuah crossover, di mana crossover adalah mobil yang memang diciptakan untuk medan semi berat. Desainnya seperti perpaduan city car dan SUV, karena dia terlihat sangat mungil untuk sebuah crossover. Namun meskipun ukurannya mini, dia bisa lincah bergerak dan mampu melahap tanjakan apa saja, kecuali tanjakan licin dan berlumpur. Ini akan cocok untuk jadi kendaraan komuter sehari-hari di daerah dingin. Meskipun ini mobil dari Tiongkok, LC Cross dibangun dengan sangat baik. Sambungan antar panel bodinya konsisten dan dibikin dari plat bodi yang tebal. Desainnya pun terlihat menarik dan tidak terkesan mainstream. LC Cross juga unggul soal fitur. Selain fitur interiornya yang tergolong banyak, fitur keselamatannya juga sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag dan rem ABS plus EBD. Mobil ini memakai mesin MR479Q 1342cc 4 silinder DHOAC. Tenaganya 85 PS dan torsinya 110 Nm. Transmisinya manual 5 speed dan dia berpenggerak roda depan. Fiturnya antara lain adalah headlamp projector, power window di semua pintu, electric mirror, tombol defogger belakang, headlamp leveling, tilt steering, dual SRS airbag, indikator seat belt, head unit double din, AC plus heater dengan pengatur lengkap, USB port, vanity mirror sebelah kiri, spion tengah dynamic view, wiper belakang, dan defogger belakang. Kelebihan LC Cross menurut kami adalah desainnya yang sangat unik, karena tidak ada crossover semungil ini di Indonesia. Bahkan dia sudah punya konde di bagasinya mirip SUV. Dia juga punya fitur yang banyak melebihi pesaingnya, termasuk ada pemanas suhunya, di mana fitur ini sangat berguna di pegunungan yang dingin, apalagi saat hujan. Fitur safety-nya sangat baik, build quality-nya juga sangat baik. Kursi belakangnya sudah punya headrest yang jarang ditemukan di kelasnya, dan senderannya sudah bisa dilipat 50-50. Untuk handlingnya, dia tergolong stabil, suspensinya tergolong empuk, dan konsumsi BBM-nya juga tergolong irit meskipun kalah sama pesaingnya. Konsumsi BBM dalam kotanya sekitar 9-10 km per liter, dan luar kota bisa di angka 14-15 km per liter. Kekurangannya adalah mesinnya rada lemot di putaran bawah, jadi butuh injak gas lebih dalam karena torsi puncaknya sendiri baru bisa tercapai di putaran mesin 5200 rpm. Tapi untuk di tanjakan, dia tidak ada masalah ya teman-teman. Ground clearance-nya hanya 160 mm saja, di mana itu terlalu rendah untuk sebuah crossover. Dan perawatannya tidak termasuk mudah, karena untuk spare part-nya hanya ditemukan di tempat tertentu saja seperti sekitaran Jawa Timur. Namun ada beberapa mobil yang spare part-nya bisa dipakai di LC Cross. Yang jelas, spare part-nya masih ada yang jual ya teman-teman. Karena dia sebuah crossover, desainnya ini mendukung untuk dipakai di daerah pegunungan. Sangat cocok dijadikan kendaraan ringkas untuk dipakai sehari-hari di daerah dingin atau pegunungan. Ditambah lagi fiturnya banyak, safety-nya lengkap, BBM-nya irit dan tahunnya masih muda. Tentu ini bisa jadi keunggulan tersendiri ya teman-teman. Geely LC Cross tahun 2011, harganya sekarang dengan kondisi sangat baik dan pajak aktif sekitar 55 juta rupiah saja. Untuk pajaknya sekitar 1,3 juta rupiah. Pilihan yang kedua adalah Kia Picanto transmisi manual tahun 2005. Sebelumnya kita sudah membahas Kia Picanto yang bertransmisi matic ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas yang bertransmisi manual. Picanto adalah salah satu city car bekas yang banyak sekali peminatnya saat ini, terutama yang varian matic. Namun buat teman-teman yang tinggal di daerah dataran tinggi, sebaiknya pilih yang manual saja supaya konsumsi BBM-nya lebih irit dan lebih tangguh di tanjakan. Mobil ini memang hanya sebuah city car, tapi namanya juga orang Indonesia, semua mobil bisa dipakai untuk semua kondisi jalan selama bukan jalan yang licin dan berlumpur ya teman-teman. Kia Picanto juga sudah menyediakan fitur pemanas suhu, di mana fitur ini sudah jarang kita temukan di mobil zaman sekarang. Fitur simpel yang sangat berguna di daerah dingin.
Picanto generasi pertama ini memakai mesin G4H6 1086cc, 4 silinder 12 katup SOHC MPFI. Tenaganya 64 horsepower, torsinya 94 Nm, transmisinya manual 5 speed, dan dia berpenggerak roda depan. Untuk tipe tertingginya yaitu full option, fiturnya antara lain adalah power window di keempat pintunya, electric mirror, power steering, head unit double din, AC plus heater dengan pengaturan lengkap sekali, defogger depan dan belakang, laci rahasia di bawah kursi penumpang depan, vanity mirror kiri kanan, separator bagasi, dan wiper belakang. Kalau untuk varian di bawahnya, power window-nya hanya untuk pintu depan saja ya teman-teman, dan juga belum dilengkapi dengan electric mirror. Kelebihan Picanto ini menurut kami adalah desainnya, yang masih bisa setara dengan Agya Ayla yang umurnya jauh lebih muda. Fiturnya banyak, mesinnya walaupun kecil tapi sudah 4 silinder, jadi dia minim getaran ya teman-teman. Tenaganya cukup baik di putaran atas, suspensinya nyaman, kekebalan kabinnya tergolong bagus, banyak laci penyimpanan, perawatannya tergolong mudah dan spare part-nya masih banyak tersedia, dan konsumsi BBM-nya tergolong irit. Dalam kota sekitar 10-11 km per liter, dan luar kota sekitar 14-16 km per liter. Sementara untuk kekurangannya adalah tenaga putaran bawahnya rada lemot, tapi ini tidak begitu mengganggu untuk melibas tanjakan ya teman-teman. Dia minim cup holder, ruang kaki baris keduanya cenderung sempit, dan kursi baris keduanya ini hampir tidak punya headrest. Tapi senderannya sudah bisa dilipat 50-50 ya teman-teman. Dan untuk bagasinya, dia tergolong kecil. Jika teman-teman ingin mencari mobil lincah irit BBM yang harganya murah untuk dipakai komuter di daerah dingin atau dataran tinggi, Kia Picanto tahun 2005 ini bisa jadi solusinya. Bahkan desainnya masih setara dengan Agya Ayla dan fiturnya juga lebih banyak, termasuk fitur pemanas suhu yang sudah ada di semua tipe. Harga Kia Picanto manual tahun 2005 sekarang sekitar 52 juta rupiah dengan kondisi bagus dan pajak aktif. Pajak per tahunnya sekitar 1,2 juta rupiah. Rekomendasi yang ketiga adalah Suzuki Karimun Estilo transmisi manual tahun 2007. Setelah era Karimun kotak berakhir, muncullah Suzuki Karimun Estilo di tahun 2007 yang tampilannya berubah total menjadi serba membulat. Bahkan desainnya ini sangat kental sekali aura Suzuki Maruti Indianya dengan desain atap yang tinggi dan sudut kemiringan kaca depannya sama dengan kat mesinnya. Mobil ini sudah meninggalkan pengapian karburator dan menaikkan kapasitas mesinnya yang selama ini dianggap lemot pada Karimun kotak. Karimun Estilo ini tenaganya jadi lebih baik dan lebih irit BBM. Tenaga mesinnya ini cukup untuk melibas tanjakan di daerah dataran tinggi yang dingin. Fiturnya memang tidak terlalu banyak, tapi pada Karimun Estilo ini masih dipertahankan fitur pemanas suhu kabin yang sangat berguna di cuaca dingin. Mesinnya berkode F10D 1061cc, 4 silinder 16 katup SOHC, tenaganya 63 horsepower, torsinya 84 Nm, transmisinya manual 5 speed, dan berpenggerak roda depan. Fiturnya antara lain adalah power window di keempat pintu, headlamp leveling, tombol fog lamp, head unit single din, AC dengan pengaturan lengkap, dan sudah ada pemanas suhunya. Fitur yang sudah dihilangkan di Karimun setelahnya. Kelebihan mobil ini adalah build quality-nya sangat baik, mesinnya sangat bandel, dan minim perawatan. Tenaganya sangat baik di kelasnya, sehingga sangat mudah untuk melewati tanjakan. Getaran mesinnya halus karena mesinnya 4 silinder. Suspensinya tergolong nyaman, kabinnya sangat lega terutama ruang kepalanya. Bagasinya juga tergolong lega. Kursi baris keduanya sudah punya headrest yang proper, tidak bikin penumpang cepat lelah. Dan konsumsi BBM-nya tergolong irit. Dalam kota sekitar 12-13 km per liter, dan luar kota sekitar 15-17 km per liter. Kekurangannya adalah desainnya mungkin bukan selera semua orang, karena sangat kental sekali desain Indianya. Fiturnya minim di kelasnya. Sendaran kursi baris keduanya belum bisa dilipat 50-50, dan kaki-kaki depannya rada ringkih. Secara keseluruhan, ini mobil yang handal untuk semua kebutuhan. Meskipun basicnya mobil perkotaan, tapi tangguh untuk melewati tanjakan. BBM-nya juga sangat irit, dan perawatannya mudah karena buatan Suzuki. Jadi sangat aman dipakai warawiri harian di daerah dataran tinggi yang banyak tanjakan. Dan juga handal untuk cuaca dingin karena sudah punya fitur pemanas suhu kabin.
Suzuki Kerimun Estilo tahun 2007 harganya dengan kondisi siap luar kota dan pajak aktif sekitar 55 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 1 juta rupiah. Nah, itulah mobil murah irit harga 50 jutaan buat harian yang cocok dipakai di daerah dataran tinggi yang dingin. Meskipun kelasnya city car, tapi masih aman dipakai nanjak selama tidak licin dan berlumpur ya teman-teman. Dan yang paling penting ada fitur pemanas suhunya. Fitur yang sudah tidak ditemukan lagi pada mobil yang dipasarkan di Indonesia saat ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.